Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Ahmad Irfan, mahasiswa Pascasarjana Setiami. Pada pertemuan kita kali ini saya membahas terkait modul kepemimpinan dari dosen tercinta saya, Dr. Taufan Maulamin. Jangan lupa jempol duanya dan subscribe channel saya. Terima kasih masih tetap di channel saya. Pada kesempatan kali ini saya mendapatkan materi dalam modul 13, yaitu kepemimpinan yang beretika dan bermoral. Kepemimpinan yang beretika adalah perilaku pemimpin dalam hal memahami pikiran, menghayati perasaan, dan memperjuangkan kepentingan orang-orang yang dipimpinnya. Kebalikan dari itu adalah pemimpin yang tidak baik adalah pemimpin yang bersifat subjektif, otoriter, diktator, dan tidak mempedulikan kepentingan orang-orang yang dipimpinnya. Sangat sulit mencari pemimpin yang mampu menegakkan kredibilitas, memiliki moral yang baik, dan mampu menegakkan etika. Diperlukan pemimpin yang mampu menegakkan etika, memikul amanah, setia pada kesepakatan dan janji, bersikap teguh dalam pendirian, jujur dalam memikul tugas, dan tanggung jawab yang dibebankan padanya. Dan yang tak kalah pentingnya adalah kuat iman dalam menolak godaan dan peluang untuk menyimpang. Saat ini, tantangan pemimpin semakin kompleks dan rumit. Kepemimpinan sekarang tidak cukup hanya bergantung kepada bakat atau garis keturunan. Pemimpin zaman now harus belajar, harus membaca, harus mempunyai pengetahuan mutakhir dan pemahamannya mengenai berbagai soal yang menyangkut kepentingan orang-orang yang dipimpinnya. Selain itu, pemimpin juga harus memiliki kredibilitas, integritas, dan moralitas. Moralitas adalah sesuatu yang dijunjung tinggi berupa ajaran, baik berupa agama, dan pemahaman sebagai pedoman untuk bersikap dan bertindak secara baik yang diwariskan dari generasi ke generasi berikutnya. Moral dapat diperoleh dalam berbagai bentuk, dalam bentuk ajaran, wejangan, khotbah, pedoman, dan kumpulan peraturan, baik lisan maupun tertulis, yang mengajarkan bagaimana manusia harus hidup dan bertindak agar ia menjadi manusia yang baik dan mempertanggungjawabkannya kepada masyarakat yang sama-sama mengakui nilai tersebut. Dan juga yang tak kalah pentingnya adalah pertanggungjawaban kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai sumber ajaran moral tersebut. Oleh sebab itu, moralitas merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan manusia secara individu maupun secara kelompok, untuk menjadi panduan dasar bagi manusia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam rangka mewujudkan keteraturan dan ketertiban. Indikator moral kepemimpinan yang baik adalah yang memiliki kejujuran, tanggung jawab, amanah, tidak mementingkan diri sendiri dan kelompoknya, namun selalu berorientasi kepada kepentingan rakyatnya. Setiap organisasi ada yang menjadi pemimpin dan ada yang menjadi pengikutnya. Pemimpin dan pengikutnya merupakan dua keping mata uang. Artinya pemimpin dan pengikutnya itu merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dipisahkan. Pemimpin sebaiknya lahir dari pengikutnya itu sendiri atau dari lingkungan internal sendiri, bukan dari lingkungan luar, dan dipilih oleh mereka sendiri serta bukan paksaan dari luar. Pemimpin yang lahir dan diangkat oleh masanya atau pengikutnya harus menjadi poros hidup dan kehidupan dari pengikutnya, serta ia memiliki kelebihan-kelebihan yang tidak dimiliki oleh pengikutnya yang lain, dan kelebihannya itu digunakan untuk kepentingan bersama. Kepemimpinan itu sifatnya membina,
menggerakkan, mengarahkan, dan memerintahkan massa atau anggotanya untuk melakukan suatu tindakan guna mencapai tujuan. Organisasi pastinya membutuhkan pemimpin yang beretika dan bermoral. Pemimpin harus memiliki moral agar dapat mengarahkan anggotanya mencapai tujuan organisasi. Sifat-sifat moral yang harus dimiliki oleh pemimpin diantaranya jujur, bersatu, disiplin, setia kawanan, dan berkorban. Pemimpin yang beretika dan bermoral melahirkan pemimpin yang karismatik. Moral kepemimpinan sangat strategis tentunya, karena menentukan keberhasilan atau kegagalan organisasi mencapai suatu tujuan. Begitu pentingnya sifat kepemimpinan itu, sehingga Ki Hajar Dewantara mengatakan seorang pemimpin harus memberikan keteladanan ingarso song tulodo, mampu memotivasi ingmadio mangunkarso, dan memberi wewenang tanggung jawab dan mengarahkan dari belakang, yang sering dikenal dengan Tutmuri Handayani. Pentingnya penerapan nilai-nilai luhur, baik yang bersumber dari tradisi, budaya, ajaran agama, dan kearifan lokal, jelas sangat membenarkan pandangan bahwa kepemimpinan yang efektif selain mempunyai keahlian dan keterampilan, juga harus memiliki moral pemimpin dan pemimpinannya. Dengan menjalankan kepemimpinan yang lebih mengutamakan kesejahteraan rakyatnya, secara otomatis seorang pemimpin akan dicintai dan dituruti oleh rakyatnya. Pemerintahan yang baik butuh landasan yang kuat. Mungkin nilai itu berasal dari revitalisasi nilai yang telah ada, atau dari hasil harmonisasi nilai yang telah ada dengan nilai-nilai global yang saat ini melanda dunia, termasuk negara tercinta kita. Yang terpenting adalah memandang etika dan moral atau akhlakul karimah sebagai tonggak yang dapat menopang tegaknya bangsa dan negara Indonesia. Ada satu pepatah Arab yang terkenal di Indonesia mengatakan, "Innamal ummatu akhlaqu ma baqiyat fa in humu jahabat akhlaquhum jahabu." Artinya, suatu umat akan kuat karena berpegang teguh pada moralitas. Apabila moral diabaikan, maka tunggulah kehancuran umat tersebut. Untuk itulah kita perlu menyadari bahwa krisis yang melanda bangsa Indonesia ini tidak hanya berasal dari faktor ekonomi atau faktor-faktor lainnya. Penyumbang terbesar krisis negara kita adalah salah satunya kemerosotan nilai moral dan etika kepemimpinan di negara kita. Sudah banyak kasusnya, sudah banyak contoh-contohnya, penyalahgunaan wewenang, penyalahgunaan kekuasaan, baik di lembaga yudikatif, lembaga eksekutif, maupun lembaga legislatif. Banyak rakyat yang selama ini bergantung akan penegakan hukum tanpa pandang bulu. Namun pada prakteknya, hukum masih tebang pilih. Selain nilai-nilai etika yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin, etika yang baik juga harus dimiliki. Etika merupakan perilaku standar, berupa nilai-nilai moral, norma, dan hal-hal yang baik. Adapun etika dalam kepemimpinan yaitu menjaga perasaan orang lain, memecahkan masalah dengan rendah hati, menghindari pemaksaan kehendak, menghargai pendapat orang lain, mengutamakan proses dialog dalam memecahkan masalah. Terdapat beberapa hal-hal yang menghambat kepemimpinan, yaitu cenderung meningkatnya nilai materialisme, yaitu mendewakan materi, hedonisme, bergaya hidup untuk bersenang-senang, dan konsumerisme yang semakin meningkatkan nilai konsumtif. Yang kedua, praktek korupsi yang menghambat kemajuan organisasi dan melemahkan peran pemimpin. Yang ketiga, proses rekrutmen pemimpin yang hanya berorientasi pada kekuasaan dan uang semata. Bangsa Indonesia seyogyanya menyadari bahwa kepemimpinan dan kepemerintahan yang baik akan mampu menyelesaikan permasalahan bangsa secara konkret. Dibutuhkan alternatif kepemimpinan yang dapat membantu mewujudkan kepemerintahan yang baik, yakni yang pemimpin berjiwa visioner, memiliki moral, etika, dan pemimpin yang
benar-benar berjuang untuk bangsanya. Seorang pemimpin harus beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa agar dapat tampil sebagai seorang pemimpin sejati. Pemimpin yang dapat dipercaya, jujur, patuh, disiplin, taat azas, serta mampu berkomunikasi secara efektif kepada pendukungnya. Sebagai bangsa yang mayoritas beragama Islam, tentu sangat efektif jika di masa datang mencontoh dan meneladani kepemimpinan Rasulullah Muhammad SAW dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dengan Pancasila, seorang pemimpin bisa mengaktualisasikan kepemimpinannya. Pancasila adalah seluruh aspek kehidupan, terlebih dalam mengharmonisasikan dengan nilai global untuk menghadapi dan menyelesaikan krisis yang melanda bangsa Indonesia. Demikian pertemuan kita kali ini. Semoga dengan sedikit penjelasan kami tersebut, teman-teman semua atau orang yang menyaksikan dapat mengambil manfaat atau faedahnya. Semoga ke depan bangsa Indonesia mendapatkan seorang pemimpin yang memiliki moral dan etika yang sangat baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.